Kok lama ya? Nah, udah nih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. selamat siang, selamat siang teman-teman. Semoga hari ini masih semangat. Sebelumnya mohon maaf karena harus nunggu lama, karena tadi ada kesalahan, ada kendala dari pembicara kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Fatima yang nantinya akan menjadi moderator hari ini. Kemudian kita akan melanjutkan kegiatan kita yaitu in intro Flutter Basic. Kemarin kita udah belajar intro to Dart, kemudian kita hari ini belajar intro Flutter Basic. Nah, nantinya kita akan langsung berbicara dengan Mas Dwi dari Infinity. Monggo dipersilahkan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Siti Fatimah. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Ada kendala tadi soalnya jalannya tuh aku mau dari rumah ke kampus tuh macet gitu. Ini kan malam minggu ya, jadi agak jalannya tuh biasanya setengah jam, ini sejam sendiri gitu. Terus sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan. Saya dari Infinite UNY ya. Infinite itu kayak tim riset teknologi informasi. Kalau di UNY itu ada beberapa tim riset sih, kayak TI, terus mobil listrik, terus robotika, itu ada tim riset sendiri-sendiri gitu. Nah, dan juga saya juga dari DSC chapter UNY seperti itu. Sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman dari mana aja ya? Boleh di kolom komentar. Halo, dari mana aja nih? Amikom, mantap. Temennya Mas Timur ya berarti ya? Oke. Terus mana lagi nih? Infinite UNY. Oh iya, Mas Denny. Mantap. Mana lagi nih? Kakaknya Gans. Kakak siapa nih? Aduh. Oke, mungkin lanjut aja ya. Minggu kemarin itu kita udah belajar ya tentang intro basic dari Dart di Flutter sendiri sama Mas Fahrul ya. Kebetulan Mas Fahrul itu gantian sama saya ya. Kemarin sama Mas Fahrul, minggu ini sama saya, minggu besok kayaknya sama Mas Fahrul, kalau enggak berdua sama saya gitu. Oke. Oh ya teman-teman, minggu kemarin itu udah bentar. Minggu kemarin itu udah ini belum ya? Bikin project first Flutter project itu belum ya? Kalau boleh tahu. Apa ini orangnya baru semua, Bang? Oke. Mungkin sesuai ini aja ya. Tak sesuaiin sama learning path kita aja ya. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang apa namanya, basic di Flutter layout itu konsepnya kayak gimana, terus ngedebugging problem layout itu pakai Flutter Inspector, terus kita akan belajar implicit animation, terus nanti bikin transisi juga pakai material motion di Flutter gitu, dan juga pengenalan apa namanya, material konsep, material komponen seperti itu di basicnya. Terus kalau nanti waktunya cukup, kita akan buat apa namanya, aplikasi simple ya, pakai Google Map, integrasi Google Map ya di Flutter Apps. Nanti kita akan belajar, sama nanti kalau teman-teman mau coba juga bisa coba. Ini ada kode labnya juga.
ada kode labnya beberapa, nanti bisa teman-teman nyobain gitu ya. Oke, mungkin bisa kita mulai dari basic Flutter layout konsep ya. Ini tak share screen aja. Share screen seluruh layar aja deh. Oke, udah kelihatan belum? Udah, oke. Jadi kita akan belajar ini ya, basic Flutter konsep, debug layout pakai Flutter Inspector, terus implicit animasi, terus ada build transisi, terus ada juga Flutter material komponen. Dan juga nanti kita coba ini build ini. Nanti kalau API ku masih bisa, nanti kita coba aja. Terus yang pertama ya, yang pertama itu di Flutter itu beda kayak yang di native Android ya. Kalau teman-teman apa namanya dulu kalau native di Android itu pakainya XML, atau kalau belum kayaknya Uncle layout itu udah nggak ada deh, udah deprecated kayaknya iya. Nah, kalau di native Android itu kan pakainya XML ya. Nah, kalau di Flutter itu agak beda ya, lebih cenderung ke kayak web ya, kayak web gitu. Nah, ini untuk basic banget ya, basic banget itu di layoutnya itu biasanya pakai stateless. Kalau nggak ada stateless widget extendnya. Kalau apa namanya di native Android itu ada extend kalau itu tuh kayak apa namanya nge-extend dari stateless ini. Terus nanti untuk nge-build widget, kalau di apa namanya Flutter itu untuk layoutingnya itu pakai widget build ini. Terus kita ngebawa kontak ya, ngebawa kontak, build kontak. Jadi ini satu kontak ini mereturn bisa container, row, atau dan lain-lain, kita nanti bahas satu-satu ya. Terus ini contoh nih, ini kita mau buat apa namanya semacam layout ya, 3 menggunakan row. Row itu yang kayak gimana toh? Row itu yang ke yang apa ya? Row itu yang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan loh. Gitu. Gitu ya. Terus ada children. Children ini kayak anaknya itu loh. Namanya aja children ya. Terus ini terus ngisinya itu pakai ini, pakai apa namanya? Semacam tanda kurung kotak ini, arah ini. Ini terus nanti ada komponennya apa. Nah, kalau di use case ini kita memanggil ya kelas Bluebox ini. Bluebox ini kan extendnya juga stateless widget, terus nanti nge-build widgetnya kayak gimana. Nah, ini yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada returnnya banyak sekali ya, ada row, column, container nih. Container ini kalau kita tuh ngebungkus sesuatu gitu loh. Ini contoh ngebungkus pakai container toh, terus di setting 50, height-nya itu 50, terus dekorasi atau atributnya itu pakainya box dekorasi, jadinya kotak gitu. Apa namanya biru, warna biru ya. Terus bordernya itu border ngeset bordernya itu semuanya ya. Jadi bisa kotak gini bordernya. Itu. Terus kita panggil kayak gini. Kita coba ya di run. Itu. Bentar. Kok enggak? Nah, kayak gini. Jadi ini widgetnya ini semua ini kelas my widget. Terus yang ini kotak ini tuh widget row ya, row. Terus ini wadahnya ini children. Terus yang di tengah-tengah ini kelas Bluebox.
yang ini, blue box ini. Nah, coba kita ganti pakai kolom. Nah, udah jelas banget ya berarti ya perbedaan kolom sama row itu kayak gimana. Nah, kalau row itu dari kanan ke samping atau apa ya? Gimana sih? Nek ngene horizontal ya. Horizontal kalau atas ke atas gini itu tuh vertikal gitu. Vertikal itu kolom seperti itu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum lanjut. Mungkin belum ya, kita lanjut aja ya nanti ya untuk pertanyaannya. Oke, terus yang selanjutnya itu ada axis ya, exercise sama alignment. Ini bacanya gimana ya? Alignment, kayak gitulah. Nah, ada apa aja toh? Kayak di apa namanya exercise ini ada beberapa ya. Terus atributnya itu kita manggilnya itu main exercise, ada max, min, seperti itu ya. Kita coba aja. Ini contoh yang main axis max. Kita langsung use case ke code lab-nya aja. Terus kita min. Kok lama? Oi. Nah, bisa kita apa namanya simpulkan ya, main axis size itu kayak lebarnya itu kayak gimana tuh? Kalau min, kalau kita set main axis size itu min, ya kita lebar dari sesuai dengan lebar dari ketiga ini, ketiga children ini, gitu. Terus kalau max itu main axis-nya atau main axis size-nya max itu row yang kita set axis-nya itu akan full parent ya, full match parent gitu loh. Kalau di XML itu match parent, jadi kita full kayak gini. Tuh, udah paham ya berarti ya? Gampang kok ini. Nah, sekarang kita atur position ya. Position ini pakai main axis alignment. Bacanya nggak paham aku. Pokoknya inilah. Nanti di kode editor bisa autocomplete. Oke. Jadi kalau yang tadi yang di sini, yang di atas tadi itu kita ngatur horizontal atau vertikal, terus yang ini ngatur size dari komponen children ini, terus yang ini tuh ngatur posisi mau di mana gitu loh. Kita coba ya kalau main axis alignment start itu kayak gimana? Start itu di sebelah kiri. Kalau kita N nanti akan berubah jadi sebelah kanan. Kanan. Nah, terus ada lagi nih center. Center. Nah, kalau center tuh benar-benar tengah. Terus space between tuh kayak gimana toh? Nah, kita coba space between. Samping. Nah, space between itu kita match parent
Nah, space antar komponennya itu sama semua gitu. Beda sama yang space around. Space around itu space-nya itu jadi yang pinggir, yang sisi pentokan kiri itu sama kanan itu space-nya sama dengan yang tengah. Coba kita space around, around. Nih. Nah, gini. Jadi space-nya itu ini kan ini space satu, ini yang tengah-tengah tuh sebenarnya ada garis nih. Gini. Gini. Nah, ini juga gini. Jadi space-nya itu kiri kanan yang di ininya. Itu. Terus space evenly. Evenly itu kayak gimana? Nggak pernah dengar aku. Yaitu benar-benar sama, benar-benar sama space ini sama itu ya. Terus yang cross itu apa namanya? Agak beda ya sama row sama kolom, nanti ngatur atas bawahnya itu kayak gini. Nah ini kalau cross axis-nya center ya, kita coba nih dari jadi start nanti kayaknya ke atas deh, kalau nggak ke bawah, kalau nggak ke kiri, kalau nggak ke kanan, nah ke atas ya. Terus itu ngatur yang ke atas atau ke bawah. Kalau ke N jadi ngatur objek atau komponen yang ada di dalam row ini ya. Ini kalau N itu ke atas ini, bigger blue box. Terus jadi kalau center itu tadi center itu yang tadi yang tengah-tengah ini. Terus stretch nulisnya dulu, copy aja deh. Nah, kita objek yang di dalamnya itu ngefill dari parent wadahnya itu dipenuhin gitu. Itu ya. Ini tuh sama kayak air. Kalau air itu kalau dinaik batas ya nanti bisa ini air. Ini kalau dinaik batas, kalau dipentokin batasnya ini nanti bisa manut wadahnya itu. Terus kalau ini di center batasnya itu dikasih wadahnya yang di dalamnya ini. Tuh. Tuh. Terus ada flexible widget. Flexible widget ada beberapa ya, ada flex, fit, itu ya. Kita coba aja ya. Ini. Preferred sini. Change both fit value to fit type. Fit both. Berarti dua-duanya ya. Dua-duanya kita tiger. Apa ini? Gimana? Aku juga belum coba. Kayaknya ini penuh deh. Ada bedanya nggak? Kita beda dulu. Oke. Untuk right size fit mungkin kalau diginiin enggak ya. Flexible widget. Kalau ini
remain space. Jadi ngatur kalau ini buat apa ya? Responsibility. Bukan sih. Tanggung jawab. Keresponsifan dari sebuah widget itu. Apa client itu kita pakai fleksibel. Apa kita contoh pakai ini ya. Flag itu ini kita jadi flag itu total all flag values remain space itu. Kalau ini kita coba 2 berarti kita ini lebarnya 2 kali. Dua flag. Nah, size dari flag ini kan 2 kali dari ini gitu. Kalau ini 1 nanti jadi kayak apa ya? Kayak dipaksa untuk ngepenuhin dari sebuah parentnya itu loh, atau apa orang tuanya, parent ini apa? Orang tua ya, orang tua. Nah, children itu anaknya. Jadi ini tuh parent, jadi dipaksa untuk penuhin ini. Nah, terus flagnya tuh ngisi kayak gini, nge-force. Nah, satu. Nah, itu dipenuhin, penuhin. Kalau ini yang 2 tuh berarti yang sebelah kanan itu penuh. Nah, ini yang kanan itu 2 kali dari flag, dari space dari sini. Itu ini rumusnya sih. Jadi size remain space. Nggak paham lah, nanti belajar sendiri yang ini. Aduh. Terus kita lanjut ke expanded. Kayak gimana itu expanded widget itu? Nah, kita coba ya. Widget. Kita ini ya, kita taruh sini. Expander nama mobil dong. Kecil. Ini. Expanded itu ya kayak tadi kita ngefill extra space. Contohnya ini tak hapus ya, tak cut ya. Nah, ini kan masih ada space ya. Kita coba isi lah pakai expanded ini. Jadi kita akan ngefill segini. Contoh nih, ini kalau yang bawahnya tak hapus, kalau ketiga. Nah, gini. Kalau ini kita lagi. Nah, jadi kita ini ya, satu space, satu parent itu diisi adil lah. Jadi parentnya itu adil sama anaknya gitu. Jadi dibagi anaknya 3 ya nanti dibagi 3 sama rata gitu. Padahal adil itu nggak harus sama ya kan. Adil itu harus sesuai porsinya gitu. Jadi adil itu nggak sama. Berarti ini secara teori sama praktikal ini beda ya berarti. Salah gimana toh? Terus
Eh, iya teman-teman, kalau masih ada yang bingung langsung drop di kolom komentar aja ya. Ini takutnya aku kecepatan atau gimana gitu. Jadi santai aja, kita sama-sama belajar. Aku juga baru ini kok belajar Flutter tuh belum ada, ya pas ini mau ngisi ini. Jadi tadi malam sempat explore dikit sih, dikit gitu. Tuh. Jadi kalau teman-teman apa ya merasa wah ini terlalu berat ini, nah coba dulu aja. Siapa tahu bisa gitu loh. Jadi kita harus eh, apa ya memaksa diri kita itu untuk belajar sesuatu itu harus dipaksakan gitu. Kalau menurutku ya gitu. Padahal kapasitas kita itu sebenarnya juga ini lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Tergantung diri masing-masing untuk memenuhi nge-expanded, nge-expand dari kemampuan kita gitu. Gitu. Mungkin itu ya sedikit motivasi buat kita semua. Terus kita akan memasuki komponen lainnya ya. Sizebox itu tadi udah sih. Belum. Sizebox itu kayak gimana tuh? Kita coba aja nih. Kalau teman-teman mau nyoba sendiri nih, tak kasih linknya di ini ya, di sini ya, di komen ya. Gitu. Bentar, ada yang kontak. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi sizebox itu kayak kita ngasih space gitu loh, ngasih space size kosong seperti itu. Itu ya. Terus kalau ini ya kita kasih space. Kalau tadi kan yang atas tadi kan space-nya itu sesuai dengan apa ya, sama semua ya. Kalau ini bisa dibeda. Ini 10 aja deh. Kita coba ya. Kita coba. Nah, space itu kayak gap antar komponen. Ini kan row itu di sini. Terus ada blue box ya. Blue box ada 3. Space-nya ini. Terus ini space 10 ya. Terus ada juga ini buat space ya. Buat apa namanya? Between the scan and turn. Itu ini. Ya pokoknya buat space antar komponen itu bisa pakai ini. Biasanya buat uh, kalau di native XML itu zaman dulu itu pakainya view kosongan itu ya. Terus apa lagi nih, create more space itu pakainya spacer, bisa di satu flag satu ini apa namanya itu, bentar ditunggu ini. Nggak muncul. Oh iya. Tadi mana sih yang ini ya? Itu monitor siapa nih? Jadi flagnya itu dipaksa full segini, full. Cuma kasih flag. Tuh
Objeknya itu fill parent gitu ya. Itu. Terus apa namanya? Mungkin ada yang tanya ya, Mas, bedanya children sama child itu apa ya? Penerapannya dan ketentuan khususnya. Nah, kalau children itu biasanya isinya itu banyak. Nek, kalau setahu ya nanti ada ini semacam kumpulan apa wujud yang sama. Kalau chill itu satu. Ini contoh ya, ini childrennya sini ya. Kita kalau contoh ya, kita bikin ini deh. Chill kita bikin itu isinya dibungkus sama ini kurung kotak nih biasanya nih array. Jadi sama-sama gitu. Terus kita pakainya itu ini aja deh kontainer ya. Terima kasih. Ini kontainer. Jil itu satu ya, buat satu. Ini contoh, aku mau bikin satu ini aja, satu teks. Lalu kamu gitu. Jadi jil itu kok ini sih ini ya. Error. Itu udah nggak error. Oh ini tuh ini guys. Semikolon. Halo kamu gitu. Jadi Cil itu anak tunggal ya nggak sih? Cil itu anak tunggal. Jadi kita kalau mau ngasih objek satu, objek atau komponen satu cuma satu itu pakainya Cil. Jadi kalau banyak itu pakainya children atau majemuk atau apa ya? Plural. Nah, itu biasanya pakai children. Child, last child itu anak terakhir dong. Anak tunggal terakhir. Nah, itu pakainya child aja gitu ya. Ya cuma itu sih. Gitu ya. Itu perbedaan child sama children. Bacanya gimana sih? Children. Pokoknya tulisannya ini. Gitu aja ya. Terus kita belajar tentang apa namanya atribut-atribut dari teks. Teks kita pasti perlu toh apa namanya teks itu perlu banget kalau kita harus pakai teks. Nah, ini contoh nih. Kita bahas satu-satu ya. Contoh yang pertama nih yang teks hey yang warna biru, color blue. Jadi kalau di Flutter itu kalau nge-set style dari teks itu cukup gini ya, teks kayak tadi yang ini, terus nanti di koma apa namanya itu atributnya apa? Contoh nih, kita pakai style ya. Stylenya itu teks stylenya itu font size-nya berapa? Ini hampir sama kok sama bahasa sehari-hari itu font size, ukuran font. Font family itu jenis font ya. Di Office itu kan ada jenis font ya gitu. Nah itu namanya font family atau keluarga font itu ya. Font Futura. Google Sans kayaknya ada deh. Enggak ya? Ketiknya gini nggak sih?
ya, udah beda ini. Google Science itu bedanya ini. Kita cari perbedaannya aja. Nah ini loh, space antara ini sama ini itu beda ya, sama ini. Itu Futura sama Google Science. Terus color itu ya kita ngeset warna color. Kita ngeset warna font itu sendiri gitu ya. Kita ngasih warna diwarnai. Bawaan Flutter itu udah ada colornya. Kita ada guideline color enggak ya? Guideline color colors. Jadi kita tinggal ngetik colors COLORS titik warnanya apa aja. Nanti itu. Ini nggak ada ininya ya, auto complete-nya ya. Black. Oh, ada nih. Black. Oh iya, teman-teman yang mau presensi, wajib presensi ding ya. Presensi week 2 ini udah di-share sama Mbak Siti. Monggo silahkan. Jangan lupa teman-teman ini dsc fast.merch. Kalau teman-teman mau merchandise kita, silahkan order di sini. Desainnya kita share di ini ya, channel kita ya, di channel Telegram ya. Kita proses segera. Silahkan ya. Kita back to topic lagi ke color tadi. Contoh yang kita set black ini. Hitam kan, nah, itu. Kita nih coba ngatur apa alignment-nya. Kita baseline itu satu ini per line text alignment baseline. Terus ini ada apa aja sih? Bentar ya, kita coba cari juga ini. Seperti ini yang seperti cheat. Mungkin sambil kita lanjut ya. Buru waktunya nggak cukup. Untuk selanjutnya ada komponen icon. Kalau di Flutter kita kalau buat Flutter atau kita buat project Flutter itu apa namanya, bawaan tuh biasanya ada Cupertino icon nih. Nih kita coba ini aja ya, Visual Studio Code. Ini juga Flutter sih. Kita bikin widget aja. Kita bikin project comment palette. Kita filter project. Tuh.
bisa nih. Terus ini nama package. Oh, iya, bisa. Data ambil cas. Jadi itu ya tadi yang child sama children itu, child itu cuma dipakai buat satu komponen, children itu bisa macam-macam, banyak. Kita ngebungkus satu child, bungkus satu ini. Udah nih. Gitu ya. Jadi yang ini tadi yang apa namanya? Material sama Cupertino ini kan icon ya yang ada di publik pub spec. Cupertino icon ini udah apa namanya? Embed ya. Setiap kita buat ini apa namanya? Project baru di Flutter. Sini atas. Nah, kalau icon ini feel-nya itu sama ya, sama kayak teks itu kan teks, kalau icon ya nanti icon aja. Terus kalau tadi teks kan teks dot apa namanya teks terus kurung gitu ya. Kalau icon itu bukan, icon itu kayak kalau pakai library ini, terus yang mau kita ambil iconnya itu apa? Contoh nih, nggak ada autocomplete-nya. Pro itu baca dokumentasi. Icon, icons. Ada. Nah ini kita YouTube nih, contoh nih icon YouTube. Ada coba run. Nah, iconnya kan. Terus ini ngeset property size sama colornya juga sama. Colornya itu udah standarnya sih, standarnya blue, terus blue 4. Nggak bisa ya. Itu Bluetooth screen. Action, accent. Mudah ya, teks sama apa namanya icon ini. Terus kita lanjut ke image. Image ini kita contohnya ini kita pakai eksternal URL ya. Kita pakai image network. Jadi kita apa namanya ngambil gambar dari URL dari internet. Contoh nih kita gambarnya ini tuh sama. Terus ya kayak gini, children. Ini child juga bisa nih image. Terus image titik dot network URL-nya apa? Situ.
Kita coba nyari gambar. DSC. Coba. Nyuri ini aja, nyuri. Nggak bisa diambil ya? Ini. Open image ini. SVG bisa nggak ya? Kita coba aja. Kayaknya harus pakai laki deh. SVG itu. Oh bisa. Gitu. Mungkin itu aja ya yang apa namanya materi tentang layout dasar. Mungkin ada yang ditanyakan. Belum lanjut ke ini ke animasi atau kita langsung lanjut ke Google Map aja. Soalnya tuh nggak penting-penting amat sih. Mungkin kita lanjut ke debugging ini aja ya. Apa namanya? Flutter Inspector. Belum lihat aku malahan. Mungkin kita coba kita run ya. Kalau di Dart itu Flutter itu run-nya di main. Run aja pakai emulator. Sambil nunggu ya, bentar. Ambil minum. Look, guys. Bentar, guys. Bikin kopi, guys.
Halo? Maaf guys, habis bikin kopi guys. Nah ini loh, kalau kita di run, kita lanjut aja ke debugging layer tadi. Kalau kita di run ini, kita buka apa namanya, Dart DevTool, kita akan menuju ke web nanti. Oh iya, Flutter ini agak ini sih, apa namanya, enteng ya, ketimbang natif gitu. Ya meskipun SDK-nya tetap besar atau gimana, tapi kode editornya itu kan kita bisa pakai VS Code atau yang lain itu bisa. Di Android itu sebenarnya di native itu juga bisa di VS Code, tapi agak ribet sih nyeting-nyetingnya itu. Gitu ya. Nah, ini namanya layout inspector ya, teman-teman. Jadi base-nya itu web kayak debugging-nya itu. Nah, nih kita uh, bisa kita ini apa namanya? Ini harus pakai IntelliJ kah? Kita bisa monitor memori ya, memorinya yang kepake itu apa aja. Jadi kita bisa memproduksi kualitas apps yang sangat efisien gitu. Jadi kita harus memperhatikan memorinya juga. Nah ini contoh nih penggunaan memori dari ini tak. Nah ini memorinya tuh memakan 50 MB gitu. Ini kalau klik aja nih ada ini loh, ada apa ya, semacam, tapi nggak signifikan banget sih. Ada monitor performance juga, tapi ini kok debug mode. It's not. Profile harus ngeran pakai profile guys. Nah ini debugger. Bisa layoutnya itu apa gitu bisa ini. Networknya juga bisa, tapi ini kan nggak ngakses network. Kita coba aja deh akses network pakai gambar. Image kita kopas saja. Ini ya. Ini taruh sini. Sini ya. Gambar. Oh iya. Terus kita ini ya. Ke my home pad, stateful widget. Ini scaffold, upper, center, child. Ini contoh nih child. Child itu satu ya. Kita mengimplementasikan kolom pakai child. Kita contoh child compiler. Langsung ini aja deh. Dia harus pakai child. Error
online. Jadi ini langsung jalan. Package basic.font candidate argument don't match. Alah, kita langsung ini aja, Cuk. Iya. Nah, kita taruh sini aja deh. Atasnya ini. Reload, hot reload. Throw exception. Harus ini loh. Apa namanya? Akses internet kah? Bisa. Akses internet. Akses internet. Permission. Kita uses permission internet. Kita coba kita sini. Yang, ini yang main ya, yang tebak juga deh. Oh ya udah ya. Hot reload. Nah, ini kan udah kelihatan ya, yang get-nya itu get ini untuk memonitor jalannya apa traffic keluar masuk ya, network keluar masuk dari apps-nya itu ya. Kalau get itu ya nge-get, terus ada post, ada juga update, push, put, terus ada patch, ada apa lagi ya? Ya kayaknya itu aja nih. Delete, terus ada yang slog. Loggingnya itu kayaknya nggak mungkin juga. Banyak yang nggak muncul ya. Oh ini buat analisis size dari apps nanti kalau dibuat jadinya seberapa gitu. Nggak bisa di ya. Coba ya kita ya. Jangan desain coba. Kita pakai ini aja. Yang marketplace aja ya. Yang ini Sweet app output filter apps release kita taruh sini. Oh gimana ini bisa hot reload juga komponen ya, komponen apa namanya dari code kita. Ini kan yang pertama ada kelas main app tuh yang ini yang my apps, terus material app, referennya material app ini, terus ini ada widget my homepage ini stateful karena ini untuk menghandle jumlah ini ya, jumlah apa namanya ini kok ini nggak tambah ya, aneh. Terus mana ada scaffolding return scaffold di sini.
Ini sama ya. Scaffold itu standar lah. Itu. Yes. Kalau kita show image from assets, coba kita bikin. Kita coba ya. Kita on dulu yang di pub YAML, pub YAML. Kita ngatur sets. Ini ada dari image ya. Bagus. Macam buat gambar aja. Besar nggak ya? Besar ya? Kecil aja deh. Download bisa. Ih, nge-lag. Ini aja. Kita oi.jpeg ya. Kita taruh di sini image. J oi. Ini ya, does not exit JPG. Nah, iki lagi layouting. Intermediate tapi kok ini. Gak apa-apa. Kita panggil ya ini ya, paketnya ini assets image. Kita panggil image kayak gini. Bagus. Oke. Buat reload. Oke. Coba selain SVG. Ini pakai JPEG. Oh ya. Lama ya. Nah, sambil nunggu coming hot reload. Mas Triyono ini udah pro ya. Ikut ini ya, Flutter Indonesia. Aduh. Minder aku jadinya. Lama, short reload. Kita rerun aja. Kita stop. Oi. Sekitaran lagi. Run lagi. Sini deh. Maaf ya, ini nge-lag.
sambil nunggu. Nah, sudah kelihatan ya image-nya. Oke, ini kebesaran ya, kita set aja. Kita set pakainya itu kalau nggak salah gini deh. Nah, ya teman-teman, kita udah berhasil memunculkan image ya dari image asset. Ini sebenarnya salah ya teman-teman. Ini kalau standarnya ya biasanya ya teman-teman, itu tuh kita bikin folder asset dulu, baru kita bikin image, icon, dan lain-lain gitu. Ada media dan lain-lain gitu. Jadi ini cuma sampel aja. Tapi nanti teman-teman kalau udah terjun nanti bikin folder asset ini. Bukan di lib sih, di luar. Mau. Nah, gini. Nanti impornya juga yang di hub. Ini juga aset gitu. Oke. Terus kita lanjut ya teman-teman. Mau bikin apa nih? Langsung kita nyoba yang ini ya, yang kita integrasikan map di apa namanya Flutter ya. Kita coba jadi nanti outputnya kayak gini. Pertama ini ya teman-teman, kalau mau nyoba bisa dicoba nih. Sambil kita coba mana terus kita akan belajar ini force apps di Flutter application. Terus ada configure Google Maps Flutter, ada marker juga. Ini environment-nya, kita install SDK dulu dan lain-lain. Mungkin kemarin udah ya sama Mas Fahrul, kita next aja. Get started.
Ini kita tambah ini ya, apa namanya, dependensinya. Kalau di Flutter itu di pub spec YAML. Di sini pub spec YAML, kita di dependensi map Flutter itu langsung pub get running. Jadi ini download library ini ya teman-teman, pubget ini buat ini. Terus kita lanjut ya, add APK ya, kita bikin dulu APK-nya di sini. Tadi mana ya? Wih, hilang. Oh ini. Kita ngebuat ya APK. Ini kayaknya bayar deh. Kode konsol. Kita pakai ini dulu aja deh. Aku punya ini buat ini percobaan. Udah habis. Ya. Kok nge-lag ya? Tumben ini. SSD-ku tuh ini free-nya 1,5 giga. Parah. Aplikasi. Nah, ini APK buat Android nih. Maaf. Jangan dipakai ya teman-teman. Ini bukan punya aku soalnya. Tapi boleh sih buat apa sih. Belum tahap production juga. Android. Ini taruh sini ya, Android app. Terus ini sorry, SRC, terus main manifest ya. Kita taruh sini dulu aja nih. Udah hilang. Terus ini tambah meta. Sebenarnya nggak aman sih. Nambah ini tuh apa namanya, API ID manifest tuh kayak gimana ya, nanti bisa di ini dipakai orang lain, bisa dibongkar gitu. Ini biasanya di build Gradle ini biasanya kalau teman-teman itu. Ini iOS nggak usah, Flutteran. Loh, kok udah sampai sini? Oh ini. Kita hapus semua aja ya. Kopas langsung. Biasakan kopas ya teman-teman. Ngetik itu males. Ini tinggal 3 menit ya. Apa? Kopas semua. Nah, impor dulu ininya. Nah, reload. Akan seperti apa? Simple sih, nggak kayak native ribet. Muncul nggak ini? Access location? GPS? Nggak muncul ya? Your APK. Manifest. Nggak muncul. IP-nya ke ini Pak ya? Ke siapa Pak ya?
Yang di Trello yang punya Pak Muiz itu bisa dipakai tuh. Mulai terang. Mungkin kita stop dulu. Tarik dulu. Sambil nunggu ya. Tinggal semenit tak. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo silahkan drop komentar. Minggu aku ngupdate ke Toro. Enggak. Running. Bisa. Anumu. Dibagimu. Driver Bang ADB. Itu MacBook kan? Iya pakai driver lagi. Enggak coy. Kecuali kalau kamu pakai emulator. Sambil nunggu ya teman-teman. Ini tumben lama. Biasanya cepet. Kalau pakai Flutter sih, aku saranin pakainya VS Code udah cukup sih. Timbang nanti Android Studio berat toh. Kalau spesifikasi laptop atau device teman-teman itu masih belum apa namanya maksimal, nanti bisa pakai VS Code. Enteng kok. Di runningnya itu pakainya langsung handphone langsung. Itu ya. Kalau Android Studio sebenarnya powerful sih. Android Studio, tapi ya emang agak berat sih Android Studio. Tapi udah mendingan sih, ini versi 4.1 atau titik 2 ini udah agak enteng sih. Nggak kayak kemarin pas versi 3 ke bawah itu masih agak kayak berat kayak nahan rindu. Gimana sih? Nah ini udah muncul nih, teman-teman nih. Nah, udah ya. Eh, kita marker ya. Kita tambahin marker ya. Next. Ini kalau pakai JSON, nggak usah dulu deh. Marker. Ini di mana tuh? Di dalam Google Map ya. Marker. Terus. Center. Ini seharusnya udah loh. Kita marker maps flutter. Jadi belajarnya juga bisa kayak gini. Use case langsung tarik ke medium. Kalau error ke ini apa namanya Stack Overflow atau di mana gitu. Marker, circle, mending pakai ini code.dev kita ini pakai dokumentasinya ketimbang sulit toh kita ini aja map Flutter. Nah ini example gak ada markernya. Ini aja deh lamaan.
add marker in Google Map Flutter. Ini pakainya array. Di push pakai array add. Terus position. Ini udah loh, seharusnya udah. Position sender. Mungkin ada yang ditanyain? Ini udah disemprit sama tuanya. Kak, untuk generate APK itu Google Map itu berbayarkah? Iya. Berbayarnya itu tiap request ya. Jadi nggak pay as you go. Itu istilahnya apa sih? Jadi itu tuh per tagihan. Jadi kalau teman-teman requestnya hari ini cuma 3 kali ya bayarnya 3 kali itu loh. Kayak gitu ya. Rosam Sidik nih kayak kenal sih aku. Infinite. Nanti kalau mau pengen APK nanti bisa PC ke aku nanti tak kasih, soalnya dari Infinite juga ada sih Google Cloud Platform gitu. Oke, siap. Mungkin ada yang ditanyain lagi. Ini udah produk kita hari ini. Konsolin Map. Intermediate ini. Marker. Mungkin itu kalau nggak ada yang ditanyain, berhubung ini waktunya udah menunjukkan pukul 15.05 ya, mohon maaf tadi agak terlambat ya, setengah jam lebih karena macet banget jalannya tuh. Malam minggu tuh emang kayak gini gitu loh. Jadi tuh aku tuh gemes gitu loh, di jalan tuh mau ngebut nggak bisa, terus ya cuma uring-uringan di jalan sendiri gitu. Ya gitu deh. Itu biasanya tuh kalau weekdays itu cuma dari rumahku ke kampus itu sekitar 20 menit sih. Ini tadi hampir sejam lebih, padahal jalannya sama. Nggak tahu kenapa. Hujan aja enggak. Mohon maaf ya teman-teman, mundur setengah jam. Mungkin setengah jam ini bisa buat kita explore lebih. Mungkin nanti bisa didiskusikan di grup ya kalau masih bingung atau yang ada yang ditanyakan. Bisa juga tanya sama Mas Triyono nih. Ini udah pro ini Mas Triyono ini. Flutter Indonesia. Gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti rekamannya juga akan diupload di YouTube. Maaf kemarin juga rekamannya juga agak terlambat. Karena ya kita agak ribet juga sih. Tiap weekend ada event, harus nyiapin buat minggu depan, sama kuliah juga. Jadi agak keteteran juga ini. Ya alhamdulillah masih diberi kesehatan terus ya. Jangan lupa teman-teman yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap di rumah jaga kesehatannya, tetap cuci tangan terus, pakai masker kalau mau kemana-mana ya. Soalnya sekarang tuh bahaya banget ya. Kita tuh sehat-sehat gini bisa aja kena gitu. Gitu. Aku tuh corona kemarin ya, yang pertama itu flu itu aja panik loh aku, sampai cek ke dokter gitu. Kalau sekarang flu bodo amat gitu loh. Tapi ya jangan bodo amat gitu. Sehat itu kan ya mahal loh. Jadi harus jaga kesehatan. Pokoknya itu tetap semangat belajar. Nanti learning pad-nya juga tak share ya mungkin di GitHub-nya. Oh ya mungkin udah ya Mas Tama. Halo Mas Tama. Ada nggak ya? Ya, gimana? Ya? Loh, kok pakai akunya Afif? Halo. Mungkin itu aja, Tam. Tak kembaliin ke moderator ya. Ya.
terima kasih teman-teman semua yang udah nyempetin buat hadir hari ini. Jangan lupa ikut week ketiga ya, minggu ketiga kita akan bahas ini tentang integrasi Flutter ke Firebase. Ini seru banget, sama testing ya mungkin nanti bisa sama aku sama Fahrul juga. Kalau masih bingung jangan lupa tanyain di grup, kita diskusi bareng lah, kita belajar bareng. Tujuannya DSC kan ada ini event ini kan buat belajar bareng buat teman-teman yang baru mulai juga gitu. Itu ya, mungkin itu aja dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Selamat sore ya teman-teman, terima kasih. Tak kembaliin ke Mbak Siti, monggo. Oke, terima kasih Kak Dwi atas materinya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, buat teman-teman ini yang mau buat website, bisa jadi Citra Host ngasih ada promo buat bikin domain hosting. Itu tuh ada flash sale 12/12, diskonnya dapat 45%. Ada semua paket hosting gratis domain dan SSL-nya. Kemudian ada kode vouchernya CH1212. Nah, kode voucher ini cuma berlaku buat hari ini aja ya teman-teman. Oke. Terus buat teman-teman jangan lupa buat presensi. Dan buat teman-teman yang mau pesan PO Open Merchandise kita, bisa banget di dscjogja.id/merch. Dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir, nyempetin waktu buat datang ke sini, buat ikutin acara ini. Dan jangan lupa minggu depan masih ada acara lagi, dan kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di grup. Oke, dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya teman-teman. Ya. Oke, sip. Tetap jaga kesehatan buat minggu depan ya. Sip. Thank you. Sip, Oke. semangat. Kak. Oke, sama-sama. Jangan lupa yang minggu depan, anjay. Orang kita semua. Aduh. Halo, Tama. Kopi pahit, Jen pahit. Tama.